Ini ada pertanyaan menarik Ustaz. Nah, Tentang seseorang yang sangat menyukai musik Ustaz. insyaallah. Bahkan mungkin di sini istilahnya ada sampai saking nikmatnya Ustaz, ada istilah irgasme gitu saat mendengarkan musik tersebut Ustaz. Insyaallah. Oh, ini istilah kepuasan karena pendengaran Ya, mungkin begitu, itu ya. dari Insyaallah. pendengaran. Sampai Ustaz. ada istilah itu ya. Begitu Ustaz. Subhanallah. Dan alhamdulillah beliau mendapatkan hidayah Alhamdulillah. bahwa mengetahui bahwa musik itu haram. Subhanallah. Dan beliau meninggalkannya, tapi mungkin selang waktu berjalan karena terbiasa dengan musik dan akhirnya meninggalkan. Godaan itu muncul, kemudian sangat ingin mendengarkan musik. hasrat Walaupun yang misalkan luar biasa. satu lagu gitu. Iya, dia ingin mendengarkan gitu ya. Ya betul Ustaz. Tapi Murojaah gitu ya. Murojaah. Tapi alhamdulillah dia Subhanallah. Allah berikan taufik untuk bisa menahannya. Dan Insyaallah. kemudian dia berharap berdoa kepada Allah mungkin di surga nanti bisa Dia mendengarkan mendengarkan musik musik. tersebut Ustaz. Nah. Musik kesukaannya tersebut. Baik. Nah, bagaimana Ustaz tersebut? Yang pertama, ini dialami oleh setiap orang yang tentunya menggandrungi sesuatu. Begitu juga dengan orang-orang yang menggandrungi kemaksiatan. Kita tahu bahwa perkara yang antum sebutkan tadi, musik dan yang semisalnya, adalah perkara yang memang di dalam Islam adalah perkara yang dibenci dan kemudian perkara yang bisa kita katakan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan alhamdulillah sebagaimana disebutkan tadi bahwa saudara kita ini kemudian bisa bertobat, alhamdulillah meninggalkan perkara-perkara tersebut. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tidak mungkin bergabung Al-Quran dengan musik dalam satu hati. Karena yang satu adalah ketaatan yang sangat dicintai oleh Allah, sedangkan yang lainnya adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hawa nafsu, selama masih ada hawa nafsu, maka keinginan seperti ini akan senantiasa muncul. Tapi di sinilah letak ujiannya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat dia menahan, semakin kuat dia kemudian berjuang untuk menahan dirinya dari melakukan kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan balasan yang jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal jazaa'ul ihsanil ihsan, bukankah balasan dari kebaikan, dan menahan diri dari maksiat itu kan kebaikan yang sangat luar biasa. Bukankah balasannya adalah kebaikan yang jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa. Karena Allah tidak pernah membalas kebaikan dengan kebaikan yang setara. Allah membalasnya berkali lipat. Nah, yang terpenting adalah saudara kita ini menahan dirinya. Itu sudah luar biasa. Tapi kemudian yang unik ya adalah keinginannya kemudian untuk mendengar musik yang dia sukai ketika di dunia di dalam surga. Bahkan dia wallahi tidak akan pernah ingat sedikit pun, sekalipun bahwa dia menyukai jenis musik tertentu. Demi Allah. Karena kenikmatan surga adalah kenikmatan yang akan melupakan seseorang dari seluruh apa yang dia cintai dan dia sukai. Apalagi dari kemaksiatan. Baik mereka yang mengharapkan hal-hal tertentu yang ketika di dunia diharamkan, seperti minum khamr misalkan, maka ketika di surga dia minum khamr bukan karena dia ingat kebiasaan minum khamrnya ketika di dunia atau dia pernah bermaksiat, tidak. Tapi dia betul-betul taladzuz, dia betul-betul menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wallah, tidak ada satupun di antara kita yang akan mengingat apapun yang dia sukai dari kemaksiatan ketika dia di dunia. Bahkan suara-suara di surga jauh lebih indah. Jadi ada gantinya Ustaz yang lebih baik. Jauh, bahkan yang tidak bisa kita bayangkan dari keindahan. Dan bukan dari jenis musik yang kita gandrungi waliyadzubillah ketika hidup di dunia. Maka tidak terbayang ya bagi sebagian orang yang suka genre musik tertentu kemudian dia mendengarnya di surga waliyadzubillah. Ini bukan tempatnya. Apalagi mungkin yang digandrunginya juga adalah orang-orang kafir. Musik Sahih, yang berasal dari orang musik-musik kafir. dan dekat sekali dengan syaitan. Karena jenis musik tertentu itu memang wasilah yang sengaja dilakukan untuk mengundang syaitan, mendekatkan diri kepada syaitan, bahkan ibadah kepada syaitan. Ya, maka insyaallah penanya ini tidak akan pernah ingat apa yang diinginkan. Insyaallah jika Allah takdirkan beliau dan kita semua insyaallah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika dia ingin sesuatu yang dia sukai di dunia misalkan,
Seperti dalam kisah orang Ansar yang meminta atau bertanya kepada Rasulullah atau meminta kepada Allah di surga kelak untuk bisa bercocok tanam, maka itu hanya sekali saja. Karena ternyata bercocok tanam di surga itu menanam benih langsung jadi dan langsung berbuah. Ya. Tidak seperti yang dia bayangkan ketika di dunia. Maka hilanglah keinginannya kemudian untuk melakukan hal itu. Apalagi kemaksiatan. Ya. Dia sangat bersyukur, dia akan sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul terus memuji Allah atas kenikmatan berupa diizinkannya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang-orang yang masuk ke dalam surga lah yang bisa kemudian membayangkannya kelak. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada beliau dan kita semuanya untuk semakin membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih mencintai apa yang dicintai oleh Allah, sehingga pada akhirnya kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak usah dilanjutkan lagi doanya, Ustaz? Atau gimana, Ustaz? Oh, tidak perlu. Tidak perlu ya, Ustaz? Tidak perlu dilanjutkan. Nah. Rubah dengan doa yang jauh lebih baik. Ya, mintalah anugerah yang jauh lebih baik daripada apa yang dia sukai, ya, dari kemaksiatan bahkan. Ini bukan sesuatu yang terpuji. Dan orang-orang yang menggandrungi musik dan kemudian memperbaiki dirinya, niscaya akan tahu bagaimana nikmatnya hidayah, nikmatnya ketaatan, dan nikmatnya meninggalkan musik. Ya, betapa hatinya kemudian terbuka untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, menerima ayat-ayat kitabullah. Subhanallah, ini kenikmatan di atas kenikmatan. Ya, di dunia. Dan ini yang akan membuat mereka menjadi orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan musik. Tapi ayat-ayat Allah, Al-Quran Al-Karim yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Inna lillahi ahlina minan nas, Allah memiliki orang-orang dekat dari kalangan manusia. Maka kata Nabi kemudian ketika ditanya siapa mereka, ya ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka itu adalah orang-orang dekatnya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jauh lebih baik. Ya, ahsan dia minta taufik dan hidayah untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Dan lebih baik dia meminta ketika di dalam surga dia mendengarkan keindahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala daripada dia berharap bisa mendengarkan apa yang dia suka dari musik yang dia gandrungi ketika di dunia. Wassalamualaikum. Diskon 8 juta rupiah bisa kamu dapetin kalau kamu bareng-bareng pariwisata. Paket lengkap dan super nyaman, hotel dekat pelataran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, pesawat tanpa transit, bimbingan ibadah sesuai sunnah oleh ustadz berpengalaman, full handling dari keberangkatan hingga kepulangan, bikin perjalanan ibadah kamu jadi lebih nyaman dan aman pastinya. Apalagi di bulan haram, waktu terbaik untuk beribadah di tanah suci. Semua fasilitas ini bisa kamu dapetin mulai dari 30 jutaan aja. Dan yang spesialnya, kamu bisa dapat diskon menarik sampai 8 juta rupiah khusus keberangkatan bulan Desember. Ingat, umroh itu bukan sekedar perjalanan, tapi ibadah yang harus dijalani dengan tenang, nyaman, dan sesuai sunnah. Sudah waktunya beribadah tanpa ragu bareng pahala wisata. Daftar sekarang karena seat terbatas.